yang kemarin kita ceritakan tentang pesantren Mas Kumambang. Yang nulis ini adalah Kiai Fakih Mas Kumambang. Yang pada akhirnya pesantren Mas Kumambang itu runtuh, NU-nya diruntuhkan oleh anaknya sendiri, namanya Gus Najih, menjadi Wahabi. Nggak tahu sekarang bagaimana perkembangannya. Gus Najih itu seorang kiai yang diutus, dipanggil oleh Wahabi menghadap Kongres Wahabi di Riyadh apa di mana lupa saya. Saya punya dulu tuh waktu atau masih ada enggak, saya cari-cari, repot, sering banjir gitu. Itu ada pidatonya, dia menjelaskan pergerakan Wahabi di Indonesia. Teks itu saya terima dari anaknya sekolah di IAIN Jogja pada tahun 1984. Saya waktu itu lagi di Jogja, lagi penelitian, tapi penelitiannya cari uang. Iya, lagi bangun pusat informasi Islam di depan IAIN, bekerja sama dengan Gunung Agung. Ketika itu datang Pak Najihnya, datang ngasihkan saya juga kaget mengenalkan saya masih keluarga Sedayu, saya masih keluarga Kiai Adnan Ali, kan itu catatan yang gede segede gini juga sambutannya dia ketika menjelaskan di kalau sekarang tuh kalau muktamar lah gitu, menjelaskan perkembangan Wahabi di Indonesia. Tambahan lagi, kayak sekarang ada yang ribut Sidikiyah gitu kan. Orang tuanya kakeknya dulu NU, terus buka torekot salawatan, gitu kan. Lah, ketika membuka torekot salawatan laris, ya lupa akan yang membesarkannya. Beliau itu masuk ke Golkar, kemudian pengennya seperti kayak Kiai Mustahil Romli. Tapi Kiai Mustahil Romli itu punya benar-benar melaksanakan torikot. Naksabandianya itu ada di Peterongan itu. Dia bikin sendiri. Nah yang ini akhirnya lepas dari NU. Yang satu lagi yaitu di Kedunglo. Saya pernah mondok di Kedunglo kurang lebih 1 bulan waktu tahun 65. Waktu itu Kiai Abdul Majid yang sekarang dikenal selawatannya itu selawat juga banyak di Jakarta kok. Ya di sini juga selawatan, kalau nggak diterus-terusin nggak mau, kalau nggak disebut NU-nya kebablasan ngaku sendiri nantinya. Apa? Nuriliyah gitu kan. Bukan begitu. Kita tetap itu hanya sekedar selawatan atau rekod yang kalian alami. Nah, nanti kalau sudah itu mungkin Abah akan melanjutkan baru rekodnya. Semua boyo kuat gitu kan. Gampangan sedino aja ribut. Itu ceritanya yang sampai dengan sekarang. Intinya kan dari awal 4 minggu yang lalu saya mengatakan kalimatul haq uridu bihal batil. Banyak sekali kalimat-kalimat itu benar, tapi yang dimasuk adalah kehancuran. Apa yang dilakukan iblis terhadap Adam dan Hawa itulah kalimatul haq, tapi uridu bihal batil. Dengan was-wasan digoda kan, akhirnya kedua-duanya ngikutin iblis, jatuhlah kita ke bumi. Itu cerita. Nah, kalau Wahabi, kan saya kemarin sudah ceritakan di bawah pimpinan yang namanya Abdul Wahab itu dari Najd. Nabi sendiri pernah paling takut, kemarin diceritakan sama Abah, itu paling takut masuk ke kota Najd di sana, yaitu bangsa Riyadh dan seterusnya. Itu. Kemudian
kelompok ini, ya sepintas saja, kelompok ini dipakai oleh penjajah ketika zamannya Perang Dunia ke-1, dipakai Inggris, ya kan? Untuk dimasukkan kepada keluarga Ali Saud, terus dipiara sama Ali Saud. Ya sebetulnya ya kayak ceritanya Ahmadiyah dipakai Inggris untuk ukur dan saya di sini hanya menjelaskan apa yang telah ditulis oleh Kiai Fakih yang ada di Pondok Pesantren Mu'abbad. Kemarin saya menceritakan kedua kiai tokoh besar yang sama-sama gurunya, yaitu Zaini Dahlan di Mekah, tapi berlainan pendapat. Yang satunya senang kentongan, yang satunya senang beduk. Ketika Mas Kumambang datang ke Tebuireng, beduknya dicopot, diganti kentongan, menghormatin beliau itu tidak senang beduk. Beduk itu min perbuatannya kan banyak kan beduk kan dari Cina di sana begitulah. Kentongan itu bertentangan. Akhirnya untuk menghormati kedua-duanya, ya dihormati cara tata caranya masing-masing, tapi sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah gitu loh. Yang mengatakan di sini ini sama itu hati risalah taklidul Wahabiyah linasoro al-Protestania. Jadi Wahabi itu hanya sekedar taklid saja kepada kelompok-kelompok Kristen Protestan. Artinya Mas Kumambang ngerti tentang pergerakan Protestan itu apa, Kristen Protestan itu apa. Ini sama. Sampai kalau ikut Protestan nggak ada itu salib, ada gambarnya. Gereja Protestan itu yang ada tuh salib aja, nggak ada gambar yang begininya, nggak ada, bersih, nggak ada patung Maria, nggak ada, semua bersih, cuma tinggal salib aja. Itu Protestan. Nah, Wahabi kata Kiai Mas Kumambang ini, semua ada begitu, pengen mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Apa-apa yang terjadi ini gitu kan, ikutan mazhab juga nggak bisa, nggak boleh ada mazhab-mazhaban itu. Kalian kalau ngikut saya Abdul Wahab, ya ikutin saya. Apa pendapat saya itulah yang benar. Jadi kayak zamannya Aristoteles lagi waktu itu, dia pemaksaan pendapat, pokoknya apa yang dianggap benar benar, apa yang dianggap salah salah, menurut diri sendiri. Nah ini berkembanglah di situ sehingga ketika membongkar masjid ketika Perang Dunia ke-1, ya kan, itu mau dibongkar semua. Ingat Masjid Kubah itu ada dua. Kubah di mana pertama Rasul bangun masjid masih ada. Yang Kubah Kodro itu yang ada di Madinah itu mau dibongkar sama kubur-kuburannya. Muncullah lagi itu yang nolak, namanya Abdul Wahab lagi dari Indonesia, yang ketika itu namanya Nahdlatul, bukan Nahdlatul Ulama, ya Komite Hijaz dulu belum NU, bukan Nahdlatul Wathon kan? Nahdlatul Wathon. Ya, Nahdlatul, pokoknya sama yang dengan di NTB lah gitu. Nahdlatul Wathon setelah pulang baru ya namanya Nahdlatul Ulama. Ketika itu belum Nahdlatul Wathon. Protes namanya Komite Hijaz. Artinya pertentangan NU dengan Wahabi sejak pada Perang Dunia ke-1. Jadi kalau balas dendam terhadap NU, semua sasaran tembak Wahabi itu NU. Semua sasaran tembak itu hanya ke NU. Tapi nggak berani kalau NU Kebon Nanas, bawa NU Kebon Nanas, nah buyin itu. Bahaya. Itu. Ya. Misalnya tembak kali itu, sampai sekarang juga begitu. Kemarin diceritakan di Wonosalam, di Wonosalam itu Mojoarno. Di Mojoarno itu tempat kelompok-kelompok Kristen Jawi atau Kristen Kejawen dipimpin oleh Ki Sadra
saya juga dulu termasuk ketika memilah buku, tak kira buku Kisah Drah itu bukan orang Kristen, itu ada terbitan Tempo namanya Kisah Drah. Saya masukkan itu pada buku Islam. Begitu saya buka, subhanallah, bukan kiai. Namanya Kisah Drah. Dia itu seorang pendeta dari Solo Tigo, pindah ke Mojoarno mendirikan gereja Jawa. Nah ini yang dikhawatirkan kalau Wahabi ada di situ, yang kena hantam dulu itu ini gerejanya ini nih. Kalau sama itu nggak berani lah, kalau saya yakin untuk sementara waktu, walaupun itu kecolongan. Saya tanyakan kepada bupatinya, sampai sekarang bupatinya belum menjawab kenapa diizinkan bangunan pondok pesantren yang 9 hektar itu. Bilang ke 10, saya nggak tahu. Di Wonosalam. Kalau yang di Banyuwangi nggak jadi. Itu ada laporan ke saya, jangan sampai izinnya dikeluarkan. Kalau tidak, jangan sampai tanahnya dijual. Yayasannya itu pakai yayasan imam, salah satu imam masjid K. Ada Hulevi-Hulevinya begitulah, yang suaranya enak. Itu ceritanya. Jadi apa yang diajarkan oleh Wahabi itu dilarang baca sholawat. Dilarang, ngapain baca sholawat? Langsung Allah. Atau kita menghubung-hubungkan. Apalagi sampai pakai wasilah. Wasilah atau wasil gitu kan. Atau kalau doa kan biasanya ada tawasulan apa gitu kan. Atau doanya itu biasanya bisa babiman manista ma'ahuna gitu kan. Itu nggak boleh itu kata Wahabi. Nah ini tidak bermazhab. Kalau Ahlul Jamaah ada 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan 4 mazhab tinggal dipilih. Dia tidak bermazhab. Yang akhir-akhir ini baru masuk kepada Ahmad bin Hambal, artinya mazhab Hambali untuk kamuflase. Apakah itu dikatakan taqiyah? Wallahu a'lam. Itu kalau bicaranya saya begini di Saudi, begini nih, ngomong begini nih, ditangkap coy. Tangkap. Orang namanya Syekh Yasin Padang. Saya pernah, banyak sekali waktu itu saya ngurusin kitab ya, saya ngikut ngaji begitu, dengarkan gitu kan. Orang saya bukan santri langsung, cuma hanya ngikut ijazah aja gitu. Begitu ada taktis langsung bahasa kitabnya kita bawa Wahabi yang namanya Aqidah Tohawiyah. Wajar kita tuh baca nama Tohawiyah dan teman ya kurang gitu kan. Kalau enggak dilipas di situ kan. Tuh. Nah, ada lagi kelompok-kelompok yang Abdul Wahab An-Nabdi itu, ada Jamaluddin Al-Afghani. Ada lagi Muhammad Abdul yang dari sini. Ada lagi Rasid Ridho. Rasid Ridho punya tafsir yang namanya Al-Manar. Majalahnya juga Al-Manar. Ada lagi kiai saking keselnya nih, Wal Majnun Syukri Apandi. Dibilang geblek gitu kan di sini ada. Wal Majnun Syukri Apandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Ini kelompoknya mereka. Yang satunya lagi Wa Abdul Qadir At-Talansani. Kalau sekarang yang ISIS itu Adnan Khani. Masih ada turunannya di Israel. Saya ketemu terjemah konsul Inggris di Jeddah. Dia itu seorang penerjemah bahasa Arab konsul Inggris yang ada di Jeddah, kata Kiai. Kiai ini gak senang dengan kalimat-kalimat apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok Wahabi tentang sabilillah. Menurut dia sabilillah itu hanya tertentu, yang artinya sabilillah itu hanya untuk perang. Kalau kita kan tidak umum. Kalau dia khusus untuk huzat, untuk orang pengertiannya perang. Kalau kita kan Ibnu Sabil bisa-bisa buat rumah sakit, buat apalah yang menentukan kepentingan umum itu sabilillah. Dan itu harus diikuti.
Apakah dana yang kemarin itu di ACT itu termasuk itu? Wallahu a'lam. Pengertiannya itu kan. Itu. Nah, kalau dikatakan kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sabilillah itu ontak sampai dengan untuk mengkafani orang meninggal itu bisa dananya dana sabilillah, buat madrasah, buat jalan, buat jembatan, buat apa kepentingan umum itu dari kalimat kata-kata sabilillah. Kata Wahabinya bukan, itu bid'ah. Pada zaman dulunya itu nggak ada. Hanya sabilillah ketika itu pakai untuk orang perang. Ijtihadu bihasbi fahmikum wa nadrikum. Mereka ijtihad hanya memikirkan pemahamannya dia. Di dalam Imam Arba'ah itu ijtihad harus mengerti ada beberapa syarat. Satu, hafal Quran, rawi hadisnya berapa. Boleh kalian berijtihad, boleh. Sampai mana kekuatan ijtihadnya? Orang ijtihad itu kalau salah tidak apa-apa gitu, mendapat satu dosa, satu pahala. Kalau ijtihadnya nggak pas itu cuma satu dosa. Kata Imam Syafi'i, dia baca ijtihad. Sekarang saya bisa ijtihad asal hukumi. Ente sebentar lagi ada uang digital. Gimana? Bitcoin aja saya bingung. Baca bukunya ada 2 buku saya nggak baca-baca, pujak malah enak dia gitu. Apa sih setan Bitcoin itu gitu. Dulu waktu saham saya sudah mulai ngerti gitu. Pindah lagi yang namanya CFD. Bingung lagi saya, disesuaikan dengan apa yang ada di hukum fikih. Kalau saham jelas, saham itu ada laporan keuangan perusahaan ada. Kita mau nambah ikut saham atau tidak ke bursa, itu jelas ada. Tapi yang sekarang itu laporan keuangannya kadang-kadang ditipu. Ngakunya bener aja gitu. Padahal itu perusahaan mau ambruk. Atau perusahaan itu yang punya sudah meninggal tapi masih ada listing di pasar bursa. Yang penting duit banyak begitu kan, tipuan-tipuan gitu. Kalau tidak sering kan gitu. Main di bursa silakan. Cuma jadinya kan segini. Kalau main begitu-begitu, lu main enggak? Itu bukan cari duit atau bagaimana, lu main enggak? Bayangan saya kan nggak itu kalau main kan kayak gaple begitu. Atau koprok. Ente sering koprok enggak? Kalau saya koprok terus serang aja di Tanah Abang dulu banyak di depan terminal. Terus 10 sini begitu kan? Yang pakai digular itu kayak kartu domino ada 9 ada 10. Itu kan yang main yang bukan orang situnya cuma 2, orang situnya 10, ya kalah terus. Kalau mata diinjek ini berarti 5, akan berarti di 5, ya kalah. Mereka nggak tahu kodenya. Ya, kayak ente gaple ke teman biasanya dapat depan kan, di sini lawan temennya ini temannya ini ke teman. Aduh itu berarti 25 ada dia di saya begitu. Maka ditahan itu 25 jangan sampai keluar gitu. Ada aja sebelum main sudah ngomong kalau begini berarti dia tahu gitu. Oh gitu kan kartunya gaple cuma berapa sih? Kan kapan? Wah teman saya punya 25, bagaimana ini cara untuk mengeluarkan 25 atau 26 atau balak gitu. Kalau galak yang kegandeng ke hadang, poinnya kan gede 12, kalah kan? Ya sudahlah kalau cinta begitu. Ada lagi yang jualan yang begitu pakai kupon itu kan. Orangnya tuh di situ sih dagangannya tuh ada tape, ada apa gitu. Murah gitu kan.
pura-pura yang beli itu ya temennya gitu, oh ya Pak bisa. Nanti kalau ada orang lain mau beli, dibawa ke belakang. Diomongin begini. Atau kamu di mall. Mall itu ada anaknya ganteng-ganteng, ceweknya bagus-bagus, jual ini. Ada nggak brosur, Pak ini nanti kita dapat ini, kan ada. Gue sih nggak pernah kesenian, gue mainannya di mall senian, gitu tahu gitu. Karena banyak itu, masuk di kamar. Kalau terus dijusuk semua terus, akhirnya kan deal. Padahal barangnya itu barang nggak ada artinya, back in-nya tuh nggak jelas. Kena alas di situ. Rajuan, dan cerita itu. Nah, apalagi kalau Muhammad Abdul Wahab itu kalau bagi zakat seenaknya sendiri. Banyak lagi kata kiai ini. Intinya istahidu bihasbi fahmikum wa nadrikum. Mereka berijtihad tidak menurut ulama-ulama yang biasa, tapi menurut dirinya sendiri dan kepentingannya diri sendiri. Semuanya begitu. Baik itu Jamaluddin Al-Afghani dan baik yang lainnya juga, sampai dengan tadi yang dikatakan Al-Majnun. Sedekah itu boleh nggak untuk orang kaya? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah boleh kalau dia ikut perang. Ini sih nggak boleh. Kaya ngapain dikasih sedekahan? Harus dikembalikan kepada imamnya. Jadi bukan hanya perang saja. Gitu kan. Kalau pengertiannya sedekah kan untuk orang umum, nggak boleh. Kamu sedekah, saya tadi dapat duit, tuh sedekah untuk gue aja ya, besok jangan lo gitu kan. Itu pun pengaruh. Sampai berkembang dari Najd, sampai berkembang sampai Mekah Madinah didudukinya. Keluarga raja dikuasainya. Tuh. Yang pada ujungnya nanti akan jadi namanya Ikhwanul Muslimin. Nah, beliau ini menentang benar apa yang dirumuskan oleh Imam Empat. Tentang habis-habisan. Dan akan dikembangkan nanti namanya taklid Buddha. Taklid Buddha itu dihembuskan dari mereka. Itu hanya mengikuti Buddha saja itu taklid Buddha. Kalau mengikut Batavia bukan taklid Buddha. Ada jalannya. Apakah sekarang banyak? Ada di Indonesia ada. Ada kan? Ada. Makanya saya militansinya sebetulnya ACT itu hebat. Berapa tahun sampai segitu? Saya di sini 10 tahun aja nggak kaya-kaya gitu. Itu ACT. Bingung saya berdiri ACT. Paling tidak kan sopir bisa pakai Alphard itu. Pajero. Minimal Pajero. Ya. Jangan Pajero itu asalnya dari Bujuro. Dimana itu Bujuro gitu kan. Alet racun itu Bujuro. Nah, itu saya hanya sekedar singkat saja. Nanti kapan-kapan kita teruskan lagi tentang Wahabi. Jadi cerita Wahabi itu sudah lama, catatan baru sekarang diributin lagi. Karena memang sasaran tembaknya adalah, nah untuk memisahkan Wahabi, ya kan, dengan kelompok kita itu bikin itu namanya Islam Nusantara. Pengertian Islam Nusantara, Islam yang doyan tahlil kayak itu. Nah, kelompok sana mengatakan kepada ente yang senang tahlil aliran baru. Itu aliran baru itu Islam Nusantara. Padahal kita harus bedakan, kita itu musolanya, masjidnya masih bisa sholawatan, masih bisa assalamualaikum masih bisa
wiridan. Ente di Mekah nggak ada wiridan itu. Coba sholat di Mekah, udah sendiri-sendiri aja sama buat. Ente tadi sini, Allah betul bikin misalkan orang aja gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata orang Wahabi, asyhadu gampang sekali untuk mengatakan begini. Saya pernah pengalaman, yaitu baca debat yang bacanya itu kitab yang begitu. Di depannya makam Ibrahim, makam kuburannya Nabi Muhammad, dikaplok, suruh minggir. Padahal sudah dirontong itu. Harap dirampas itu. Dan nurut aja ya, kalau bukan Satpol PP ya, kalau Satpol PP berantem gitu. Itu. Jadi hati-hati, sekarang itu ada yang namanya kalimatul haq, tapi yang diinginkan oleh mereka itu adalah kehancuran. Ya hanya waspada aja, sudah apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, tetap aja kita laksanakan. Ya tahlil, ya selamatan saya 7 hari, itu di sana tidak ada. Di Mekahnya yang negara yang diturunkan namanya agama tidak ada. Jadi kalau ada 7 hari, 40 hari orang meninggal cuma hari itu saja. Saya sebagai tuan rumah di sini, di sebelah sananya baca Quran gitu kan, dan tidak. Ya, kita cukup panas cukup ini. Pokoknya takziah gitu, saya mau jual sebelah udah itu. Wah ada rame-rame doang, lu mau ngapain gitu kan orang kan. Emang orang kita nggak bisa. Dia, apalagi ada begini-beginiannya kan, haram gitu kan. Dikiranya yang begini ini duitnya orang mati, nah, orang mati yang punya tinggalan duitnya buat selamatan, padahal tidak. Masa ini duitnya ibu saya kan enggak, gitu loh. Makanya kan mereka begitu. Nah, mari kita jaga yang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya prinsipnya, kalau pengen matinya didoakan, maka kalian masih hidup sering mendoakan. Itu saja. Ada dengar orang mati, Al-Fatihah. Lalu orang kumpul-kumpul, yang akhirnya kalian ketika mati ada yang ngangkat jenazahnya. Di Jakarta kan mahal. Berapa tuh Ram angkat jenazah itu? Mahal kan, belum tanahnya kan. Orang saya di kampung aja kemarin aja tetap aja ngasih duit buat nyangkul, buat beli itunya dan ini. Berangkat dari Purwokerto, ambulannya, macam-macamnya, izinnya, dari sana surat kematian. Masuk ke kuburan ditanyain lagi izin penguburan. Umatnya coba, ya buru-buru aja dikubur di penguburan tar. Ini tanahnya kakek saya sih. Wah jalan. Itu kan begitu. Saya ucapkan terima kasih pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ram, saya ngaji Ram, nanti lapor apa lu?